Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Maulana, NPM 1910801002 dari Prodi S1 Aquakultur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum dasar aquakultur tentang kualitas air dan pembenihan. Kualitas air merupakan media kelangsungan hidup ikan. Air berperan dalam proses respirasi dan metabolisme ikan. Parameter kualitas air meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi perairan. Parameter kualitas air pada budidaya meliputi suhu, kecerahan, pH, kelarutan oksigen, nitrat, amonia, dan ortofosfat. Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu perairan. Pada umumnya, ikan bersifat poikilotherm atau suhu tubuh menyesuaikan suhu lingkungannya. Suhu perairan dapat diukur dengan menggunakan termometer. Dengan cara termometer dicelupkan ke dalam kolam selama 2-3 menit, kemudian ditarik ke atas dan dilihat pada termometer tersebut. Kecerahan merupakan faktor penting dalam proses fotosintesa dan produktivitas perairan. Dengan kecerahan dalam perairan dapat diukur dengan sejenis. Kemudian pH merupakan tingkat derajat keasaman atau kebasahan dalam suatu perairan. Pengukuran pH dapat diukur dengan pH paper. Pada umumnya, ikan tidak akan bertahan dengan kondisi wilayah yang memiliki keasaman atau kebasahan yang sangat tinggi. Kemudian DO merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air yang berperan untuk proses respirasi, metabolisme, dan pembiakan pada ikan di perairan. Amonia merupakan gas yang dijumpai dalam air berupa hasil perombakan sisa-sisa metabolisme oleh bakteri. Kadar amonia yang terlalu tinggi dalam perairan dapat menyebabkan keracunan atau kematian pada ikan. CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan gas yang tersusun atas satu atom karbon dan 2 atom oksigen. Di perairan, sumber karbon dioksida utama berasal dari hasil respirasi ikan dan difusi dari atmosfer. Karbon dioksida yang sangat tinggi dapat menyebabkan kematian atau keracunan pada ikan juga. Kemudian nitrogen merupakan zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan nitrit merupakan hasil akhir amoniak berupa senyawa toksik yang dapat mematikan organisme air. Kemudian ortofosfat merupakan kandungan fosfat yang terlarut dalam air. Merupakan nutrisi yang paling penting dalam menentukan produktivitas perairan. Biasanya digunakan sebagai sumber utama makanan fitoplankton. Penebaran benih merupakan suatu upaya menempatkan ikan ke dalam kolam dengan batas penebaran tertentu. Penebaran merupakan langkah awal yang penting dalam mencapai keberhasilan kegiatan aquakultur atau budidaya ikan. Padat penebaran sendiri itu merupakan faktor penting dalam sistem pengelolaan. Semakin tinggi padat penebaran, maka semakin banyak pula kegiatan yang dilakukan oleh pengelolaannya. Peningkatan padat penebaran dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan pemanfaatan lahan secara optimal. Padat penebaran dirumuskan dengan padat tebar sama dengan jumlah ikan yang ditebar atau per ekor dibagi luas kolam per meter persegi. Kemudian metode atau cara penebaran benih. Yang pertama, timbang ikan. Ikan ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik. Setelah ditimbang, ikan dipindahkan ke dalam wadah berisi air untuk kemudian dilakukan aklimatisasi, yaitu selama 5-2 menit untuk menyesuaikan suhu lingkungan. Setelah diaklimatisasi, ikan akan dipindahkan atau dimasukkan ke dalam kolam. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah baik tutur kata maupun penulisan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.